Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahla Madreka beserta rekan saya. Datu Nur Hafiza. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang metode MODI atau yang biasa disebut metode Modified Distribution. Apa itu metode MODI? MODI ini merupakan alat matematis yang berfungsi sebagai metode solusi akhir untuk menguji alokasi pengiriman barang. Ini merupakan metode yang lebih cepat dan sistematis dibandingkan dengan metode stepping stone. Tujuan awal dari modified distribution ini adalah untuk memastikan bahwa total biaya transportasi yang sudah dihitung benar-benar mencapai nilai minimum yang paling mungkin. Metode ini dimulai setelah kita mendapatkan solusi layak awal. Misalnya, kita mendapatkan solusi dari metode NVC, PEM, atau least cost. Metode MODI adalah penyempurnaan dari metode dari stepping stone. Di sini kita mendapatkan satu studi kasus. Studi kasusnya yaitu PT ABC menghadapi masalah pengalokasian biaya transportasi dan berupaya mencapai biaya pengiriman minimum menggunakan metode MODI. Perusahaan ini memiliki 3 pabrik sebagai titik supply, yaitu Jakarta sebanyak 120 unit, Medan sebanyak 80 unit, dan Semarang sebanyak 80 unit. Dengan total supply sebanyak 280 unit, produk tersebut akan didistribusikan ke 3 kota tujuan yang menjadi titik permintaan. Yang pertama ada permintaan dari Surabaya, yaitu dengan sebanyak 150 unit, kemudian ada Balikpapan dengan 70 unit, dan Makassar sebanyak 60 unit, di mana total permintaan juga seimbang, seperti total supply yang tadi, yaitu sebanyak 280 unit. Biaya pengiriman per unit bervariasi. Sebagai contoh, biaya dari Jakarta ke Surabaya adalah 8.000, dari Semarang ke Surabaya 3.000. Kemudian ada dari Medan ke Surabaya sebanyak 15.000. Dengan rincian biaya lengkap, dicantumkan adalah matriks 3x3 yang menjadi dasar penentuan alokasi pengiriman optimal untuk meminimalkan total biaya. Dari studi kasus di atas, kita menemukan langkah-langkah penyelesaiannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menentukan nilai dari NVC atau Northwest Corner. Kemudian kita akan menentukan nilai UI dan VJ pada tabel yang terisi menggunakan rumus CIG sama dengan UI plus VJ. Kemudian selanjutnya kita akan diarahkan untuk menguji tabel yang kosong menggunakan rumus KIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ. Kemudian, jika pada langkah 3 terdapat hasil bernilai negatif, maka kita akan melakukan iterasi dengan menggunakan stepping stone. Kemudian, selanjutnya kita akan mengulangi langkah 2 dan 3 hingga tidak ada hasil yang negatif. Kemudian kita selanjutnya yang terakhir akan menghitung biaya optimalnya. Nah, dari studi kasus tadi, kita menemukan nilai. Dari studi kasus ini bisa dilihat di sini ada tabel dari studi kasus. Dari studi kasus barusan, kita akan konversi ke dalam tabel. Di sini kita sudah menemukan bahwa nilai dari Jakarta ke Surabaya adalah 120 dengan biaya 8. Kemudian kita menemukan dari Jakarta ke Balikpapan dengan biaya 5 dengan jumlah 0.
Kemudian selanjutnya dari Jakarta ke Makassar, di sini ada total biaya 6 dengan jumlah 0 juga. Di sini supply-nya di Jakarta kita temukan bahwa ada 120. Kemudian dari Medan, di Medan kita menemukan nilai 30 dengan total biaya 15. Selanjutnya kita juga menemukan dari Balikpapan ke Medan dengan jumlah 50 dengan total biaya 10. Sementara dari Medan ke Makassar dengan biaya 12, kita temukan nilai 0. Dengan total supply di Medan adalah 80. Kemudian seterusnya, di sini kita sudah menemukan permintaan dengan jumlah 280 dan total supply 280. Di sini sudah seimbang. Kita lanjutkan untuk menentukan nilai UI dan VJ pada tiap tabel yang terisi menggunakan rumus CIJ sama dengan UI plus VJ. Di sini kita temukan tabel yang terisi. Di sini ada dari Jakarta ke Surabaya, Medan ke Surabaya, dan selanjutnya kita masukkan ke rumus. Kita temukan C1A sama dengan U1 plus VA. Lalu kita konversi ke dalam nilai sama dengan 8 sama dengan 0 plus VA. VA sama dengan 8. Kita hitung nilai-nilai yang terisi dengan menggunakan rumus tersebut hingga semuanya sudah terhitung. Di sini kita tentukan bahwa nilai dari Jakarta ke Surabaya atau U1 dengan nilai sama dengan 0. Kemudian U2 sama dengan 7, U3 sama dengan 6. Selanjutnya kita akan mengisi nilai dari VA sama dengan 8, VB sama dengan 3, VC sama dengan 4. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menguji tabel yang belum terisi dengan menggunakan rumus KIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ. Di sini kita temukan tabel yang belum terisi. Di sini ada K1B, kemudian ada K1C, kemudian ada K2C dan K3A. Kita masukkan ke dalam rumus. K1B sama dengan C1B dikurangi U1 dikurangi VB sama dengan 5 dikurangi 0 dikurangi 3. Kita temukan bahwa di sini ada nilai 2. Lalu kita lanjutkan ke tabel-tabel yang lainnya yang belum terisi dengan menggunakan rumus tersebut. Lalu kita temukan di sini ada nilai negatif, yang berarti jika hasil pengujian negatif, maka harus dilakukan iterasi menggunakan stepping stone. Nah, kita akan melanjutkan ke stepping stone. Di mana tadi nilai negatifnya yaitu min 11, yaitu berada di kolom K3A. Lalu kita gunakan stepping stone pada kolom ke-3A ke arah atas. Lalu kita menggunakan penambahan dan pengurangan
dengan nilai yang sama pada setiap kolom yang kita gunakan stepping stone. Nah, di sini kita sudah lakukan metode stepping stone dengan nilai sebanyak 20. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Desi. Baik, ketika sudah melakukan teknik stepping stone yang pertama, kita melakukan iterasi selanjutnya. Ini iterasi 1. Tekniknya sama seperti tadi, kita menentukan nilai UI dan VJ pada setiap tabel yang terisi menggunakan rumus CIJ sama dengan UI plus VJ. Sama saja seperti tadi rumusnya, C1A sama dengan U1 plus VA. Karena apa? Karena di sini tabel yang terisi adalah C1, yaitu 8. Kemudian U1, kenapa 0? Karena di sini setiap U1 sama dengan 0 semuanya. Plus VA. Kemudian dapat diketahui di sini VA sama dengan 8 dikurangi 0 sama dengan 8. Kemudian selanjutnya kita lihat yang terisi adalah tabel dari Medan ke Surabaya, yakni C2A. Bisa ditulis di sini C2A sama dengan U2 plus VA. Kita lihat C2A adalah 15, kita tulis 15 sama dengan U2 plus VA-nya tadi sudah ditemukan, yaitu 8 sama dengan U2 sama dengan 15 dikurangi 8 dapat diketahui U2 sama dengan 7. Begitupun selanjutnya kita menggunakan rumus tersebut sampai kita menemukan semua tabel yang terisi. Dapat diketahui di sini U1 sama dengan 0, U2-nya 7, U3-nya sama dengan min 5, FA-nya adalah dapat diketahui di sini U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 7, U3 sama dengan min 5, dan FA sama dengan 8, FB sama dengan 3, FC sama dengan 15. Setelah kita menemukan semua tabel yang terisi, selanjutnya kita menguji tabel yang belum terisi menggunakan rumus KIJ sama dengan CIJ dikurangi UI dikurangi FC. Nah, rumusnya sama, tinggal kita masukkan, kita cari tabel yang belum terisi. Di sini bisa kita lihat tabel yang belum terisi, ya ini dari Jakarta ke Balikpapan, yaitu K1B sama dengan C1B dikurangi U1 dikurangi FB. Dapat dilihat di sini K1B-nya adalah 5 dikurangi C1B sama dengan 0 dikurangi FB sama dengan 3. Dapat diketahui di sini 2. Begitupun selanjutnya, karena di sini ada nilai negatif, maka kita harus melakukan teknik stepping stone lagi sampai nilainya positif. Kenapa di sini pilih negatif 10? Karena di sini kita memilih negatif yang paling besar. Dan jika negatif, hasilnya belum optimal karena masih ada hasil yang negatif, maka kita lakukan teknik stepping stone lagi seperti tadi. Dapat dilihat di sini ada tabel dari hasil tadi, ya ini negatif berada di K2C. Di sini saya lingkari. Kenapa langsung lompat ke Surabaya? Karena teknik stepping stone ini harus dilakukan ini sebagai awalan dan sebagai akhiran.
Kenapa tidak langsung ke 9 atau ke 10? Ini tidak bisa karena nanti harus berurutan seperti itu. Nah, seperti ini harus dijadikan titik awal dan titik akhir. Dan kita melakukan plus minus. Yang 0 harus plus. Kenapa kita tambahkan dengan angka 10? Karena dilihat di sini angka minusnya yang terkecil adalah, yang terbesar adalah 10. Jadi kita lakukan dengan angka 10. Begitupun selanjutnya, karena tadi ada nilai yang negatif, maka kita lakukan iterasi selanjutnya, yaitu iterasi 2. Sama seperti tadi, kita harus menentukan nilai UI dan VC-nya pada setiap tabel yang terisi menggunakan rumus CIC sama dengan UI plus VC. Kita lihat di sini tabel yang terisinya C1A. Di sini bisa dilihat tabel yang terisi C1A sama dengan kita tambahkan U1 plus FA. Kita lihat di sini C1A-nya adalah 8 sama dengan 0 karena U1 ini mesti sama dengan 0 plus PA. Dapat diketahui PA-nya adalah 8 kurangi 0, yakni 8. Selanjutnya C2B plus U2 plus FB sama dengan kita lihat C2B-nya 10. Karena U2-nya belum diketahui, maka kita lanjutkan ke langkah selanjutnya sampai U2-nya ketemu. Karena U2-nya sudah ketemu di langkah C2C-nya ini, maka kita isi C1 sama dengan 0, C2 sama dengan negatif 3, U2 sama dengan negatif 3, U3-nya sama dengan negatif 5, FA-nya sama dengan 8, FB-nya sama dengan 13, FC-nya 15. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kita mengisi tabel yang terisi, kita menguji tabel yang belum terisi. Caranya sama, menggunakan rumus KIC sama dengan CIC dikurangi UI dikurangi FC. Sama langkahnya, kita lihat tabel yang belum terisi. Di sini yang belum terisi adalah tabel K1B sama dengan C1B dikurangi U1 dikurangi FB. Bisa dilihat K1B-nya ya ini 5, U1-nya ya ini 0, FB-nya ya ini 13, maka dapat diketahui min 8. Begitupun cara langkah selanjutnya sama. Karena di sini ada nilai negatif, maka kita pilih negatif yang paling besar, ya ini min 9. Langkahnya ya ini kita lakukan teknik stepping stone lagi. Karena di sini nilai negatif ada di K1C, maka kita akan melakukan teknik stepping stone dimulai dari angka K1C. Kenapa kita langsung melompat ke Jakarta Surabaya? Karena kita tidak bisa melakukan teknik stepping stone ke angka yang 0 atau kosong. Kita harus melakukan teknik stepping stone ke tabel yang terisi, tidak boleh kosong. Langkahnya sama seperti tadi, kita tambahkan plus min plus min plus min. Kenapa kita jumlahkan dengan angka 50? Karena bisa dilihat selanjutnya, setelah kita melakukan teknik stepping stone tadi, kita melakukan iterasi yang ketiga. Sama, ya ini kita menentukan nilai UI dan VC pada tiap tabelnya yang terisi menggunakan rumus CIC plus sama dengan UI plus VC. Kita masukkan ke rumus.
Dan dapat diketahui U1 sama dengan 0, U2 sama dengan 6, U3 sama dengan min 5, FA sama dengan 8, FB-nya sama dengan 4, FC-nya sama dengan 6. Setelah kita mengisi tabel yang terisi, kita mengisi tabel yang belum terisi. Menggunakan rumus KIC sama dengan CIC dikurangi UI dikurangi FC. Langkahnya sama, kita tinggal melihat tabel yang terisi tadi, kita masukkan ke dalam rumus. Karena di sini tidak ada tidak ada negatif, maka nilainya sudah optimal. Maka dari itu kita menghitung biaya optimalnya. Dapat diketahui di sini dari Jakarta ke Surabaya, kita masukkan ke dalam rumus. Jakarta ke Surabaya ya ini 70 dikali 8.000. Di sini nilainya tadi dapat diketahui sama dengan 560. Jakarta ke Makassar 50 dikali 6.000 sama dengan 300. Dari Medan ke Balikpapan 70 dikali 10.000 sama dengan 700. Dari Medan ke Makassar 10.000 dikali 12.000 ya ini 120.000. Dari Semarang ke Surabaya ya ini 80 dikali 3.000 adalah 240.000. Kemudian kita jumlahkan jumlah biaya pengiriman minimumnya ya ini 1.920.000. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan rekan saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.